Ya, kembali di Market Review, pemirsa, walaupun Indonesia memiliki populasi sapi sebanyak 18 juta ekor, namun pemerintah memutuskan untuk tetap melakukan impor daging menjelang bulan puasa. Banyaknya sapi yang belum siap potong menjadi alasan importasi daging sapi. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Selendra mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki populasi sapi sebanyak 18 juta ekor sapi yang tersebar di seluruh tanah air. Ia mengatakan bahwa dengan stok sapi ini sebenarnya Indonesia tidak perlu impor daging. Dari 18 juta populasi sapi di Indonesia, perkiraan sapi yang belum siap dipotong berjumlah 9 juta ekor. Belum lagi jika dari jumlah tersebut terdapat sapi betina yang dalam aturannya tidak boleh dipotong. Jika asumsi sapi yang siap dipotong berjumlah 4 juta ekor, jumlah tersebut masih cukup dan Indonesia tidak perlu melakukan impor. Namun demikian, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Puju Setio menjelaskan bahwa peternakan sapi yang ada di Indonesia masih bersifat konvensional. Artinya sapi akan dipotong atau dijual jika peternak membutuhkan uang. Menurut Pujo, untuk menyelesaikan masalah ini, para peternak rakyat harus diarahkan bergabung dengan kemitraan. Dalam hal ini peternak sapi diajak untuk melakukan komersialisasi. Jika itu bisa terwujud, maka populasi ekor sapi bisa tercatat sehingga sapi-sapi peternak dapat dihitung ke dalam stok daging sapi nasional. Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah menugaskan PT Berdikari Persero untuk melakukan impor sekitar 20.000 ton daging sapi asal Brazil. Impor tersebut akan dilakukan secara bertahap pada April hingga Desember 2021 mendatang. Direktur Utama PT Berdikari Hari Warga Negara mengatakan penugasan impor daging ini untuk menutupi kebutuhan atau kekurangan stok pada Lebaran mendatang. Sedikitnya ada sekitar 420 ton daging sapi Brazil yang akan masuk sebelum Lebaran. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di paruh kedua ini kita akan membahas mengenai impor daging sapi di tengah berlimpahnya populasi sapi. Saya akan berbincang bersama Bapak Asnawi, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI. Selamat pagi, Pak Asnawi. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar, Pak Asnawi? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semoga sehat selalu, Pak, untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Asnawi, menghadapi puasa dan juga Lebaran, pemerintah putuskan untuk mengimpor daging sapi lah dari beberapa negara. Salah satunya adalah dari Brazil. Tentu saja di tengah populasi dari sapi Indonesia sendiri yang berlimpah, ini kemudian yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan beberapa waktu yang lalu, sampai dengan 18 juta ekor. Apa yang ada di benak Anda ketika kemudian mendapati keputusan ini, Pak Asnawi? Baik, kalau berbicara tentang populasi jumlah sapi saat ini memang sebagaimana data disampaikan oleh Kementerian Pertanian oleh Dirjen Peternakan, di mana posisi saat ini adalah di posisi 18 juta. Dari 18 juta itu adalah angka populasi yang bersifat umum, ya, general. Nah, sedangkan sapi untuk siap potong itu kita hanya dapat posisi hanya 69,4% dari kebutuhan nasional. Jadi artinya kurang lebih 30,6% kita masih melakukan impor. Nah, salah satu impor daging yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini atas kelangkaan atau kekurangan daripada ketersediaan dalam ketahanan pangan. Salah satunya adalah kita melakukan impor daging sapi yang diamanahkan oleh pemerintah kepada PT Berdikari. Sebanyak kurang lebih untuk 1 tahun ini adalah 20.000 ton. Seperti itu. Nah, untuk saat ini, keterangan kami setelah bertemu beberapa kementerian termasuk Direktur PT Berdikari Pak Hari Warga Negara, bahwasanya saat ini daging dari Brazil sudah masuk ke Indonesia, sudah standar di Pelabuhan Tanjung Priuk, itu sebanyak kurang lebih ada 19 kontainer, seperti itu. Kalau melihat tadi ketersediaan 19 kontainer dikalikan 28 feet, itu nampaknya kita masih kurang. Sedangkan kita berbicara kebutuhan 3 provinsi, di mana saat ini Jakarta, Banten, termasuk Jawa Barat,
adalah daerah tingkat konsumsi tertinggi di tingkat nasional, yaitu 60% dari tingkat konsumsi yang ada. Dalam posisi ini, untuk menghadapi H-2 bulan suci Ramadan hingga H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri, kurang lebih kita membutuhkan adalah 46.758 ton, yang terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah sapi siap potong kami butuh 114.350 ekor, sedangkan untuk daging beku dalam bentuk sapi dan kerbau kita membutuhkan volume kebutuhan itu adalah 26.740 ton. Nah, saat ini ketersediaan daripada stok yang ada, bahwasanya feedlot salah satu yang berperan untuk mengisi daripada kebutuhan impor sapi siap potong. Dari jumlah 112.000 ekor yang ada, pasca panen hanya bisa dikeluarkan kurang lebih 25.000 ekor untuk Indonesia. Nah, kalau kita perhitungkan, jika memang kebutuhan sapi hanya dapat sebatas diberikan 25.000 ekor untuk kebutuhan nasional, maka kalau 60% hanya 3 provinsi mendapatkan 15.000 ekor. Kita bisa bayangkan, jumlah yang kita butuhkan adalah kurang lebih sapi siap potong adalah sebanyak 114.350 ekor, setara dengan 20.011 ton seperti itu. Jadi kekurangan cukup panjang, kurang lebih adalah 99.650 ekor seperti itu. Ya, artinya kalau kita bicara mengenai populasi sapi Indonesia sebanyak 18 juta ekor, itu adalah kondisinya general, belum kemudian kita melihat kondisi sapi-sapi tersebut belum siap potong dan juga kebanyakan dimiliki oleh peternak tradisional yang mereka hanya akan memotong sapinya pada saat mereka butuh uang begitu. Ini mencuatkan urgensi bahwa Indonesia memerlukan importasi daging, Pak Asnawi. Iya. Baik. Kebutuhan daging memang kesepakatan yang sudah diberikan oleh penugasan pihak pemerintah pusat oleh pihak KSP, yaitu kantor Kepala Staf Presiden Pak Muldoko, telah menetapkan kepada pihak Bulog untuk importasi daging kerbau dari India itu sebanyak 80.000 ton untuk 1 tahun, dan berdikari adalah 20.000 ton untuk jangka waktu 1 tahun. Baik. Dan untuk waktu dekat ini diinformasikan bahwasanya Bulog akan masuk dari Maret hingga akhir Mei atau menjelang Juni, itu kurang lebih ada mendekati 39.000 ton. Artinya untuk saat ini data yang sudah masuk hanya berkisar 22.275 ton seperti itu. Baik. Adakah concern mengenai pengaruh dari keberadaan daging sapi impor ini terhadap fluktuasi dari harga daging sapi lokal, Pak Asnawi? Menurut hemat saya, pemerintah sangat tanggap dan sangat tepat. Dan saya selaku Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia dalam mengapresiasi tindakan dan langkah pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan langkah pas. Kenapa demikian? Karena tanpa langkah tepat dan langkah pas dalam posisi saat ini, karena beberapa hari lagi, tanggal 13 Ramadan kita sudah memasuki awal Ramadan, 13 April kita sudah masuk awal Ramadan. Sedangkan kalau berbicara isi waktu, kita sudah sangat mepet. Tidak akan mungkin lagi kita melakukan importasi sapi siap potong atau sapi bakalan yang digemukkan terdahulu. Jadi yang paling mungkin adalah impor dagingnya langsung begitu ya? Ya, karena saat ini yang dibutuhkan kan daging. Nah, oleh karena itu peran serta kami untuk memberikan masukan kepada pemerintah adalah salah satunya adalah untuk segera mungkin pemerintah mencairkan proses daripada perizinan, dan alhamdulillah sudah dilakukan, dan nampaknya stok daging untuk impor dari India dalam bentuk daging kerbau itu sudah masuk kurang lebih saat ini ya yang saya katakan tadi adalah 22.273 ton. Baik, Pak Asnawi, masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Baik.